Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada para mahasiswa jurusan Teknik Mesin Universitas Mercu Buana yang mengambil mata kuliah Manajemen Energi untuk melakukan e-learning pada hari ini. Baik, kita akan lanjutkan kepada elektrik motor efisiensi. Ya, jadi motor-motor listrik itu akan sangat banyak mengambil energi, mengkonsumsi energi yang terbesar pada suatu proses industri. Nah, apa yang dinamakan efisiensi pada motor listrik? Ya, silakan kita bisa buka di halaman PDF-nya adalah halaman 284 sampai 285. Jadi yang dinamakan electric motor efficiency adalah ya, the efficiency of the motor is the ratio of the mechanical power output to the electrical power input. Ya, ini harus dipahami dengan benar. Yang dinamakan efisiensi motor adalah rasio ataupun perbandingan daya keluar terhadap daya masuk pada motor itu, ya. Nanti akan kita bahas apa yang dimaksudkan dengan daya keluar itu, ya. Kalau electrical power input itu adalah daya masuk. Artinya ini kita bisa artikan kalau di Indonesia kita adalah sumber daya dari PLN. Seperti itu. Nah, yang dinamakan efisiensi adalah perbandingan daya output dibandingkan daya input. Ya, maka akan terbentuk berapa efisiensinya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian pada motor-motor listrik, ya, terdapat pula yang dinamakan losses, ya. Apa yang dinamakan losses? Losses itu adalah kerugian-kerugian yang terdapat pada motor listrik, ya, kerugian pada motor listrik. Nah, kerugian pada motor listrik itu terdiri dari berbagai macam. Pertama adalah kerugian pada stator, ya. Apa yang dinamakan stator? Stator adalah bagian dari motor listrik yang diam ataupun tidak bergerak, ya, statis. Kemudian kalau rotor adalah bagian dari motor listrik yang bergerak ataupun berputar, ya. Nah, inilah fungsi dari motor listrik mengambil fungsi dari putaran dari rotor, ya. Kemudian core loss, ya, inti besinya itu bisa ada rugi-rugi. Stray load loss, ya, rugi-rugi besi yang lain. Kemudian ada friksi and windage loss. Nah, ini friksi-friksi antara stator dan rotor, ya. Jadi si stator dan rotor saat dia berputar, dia akan terdapat friksi, ya. Nah, itu di medan magnetik antara stator dan rotor akan muncul medan magnetik, ya. Dan itu akan menghasilkan gesekan-gesekan, ya, dan itu gesekan itulah yang menyebabkan kerugian-kerugian dari suatu motor listrik, ya. Nah, kita coba lihat, saya akan kasih lihat bagaimana pengaruh, ya, efisiensi pada motor listrik, ya. Kita akan langsung saja. Oke. Kita akan lihat apa maksud dan tujuan hubungan antara efisiensi pada motor listrik, ya, terhadap fungsi-fungsi penghematan energi, ya, penghematan energi. Oke, kita akan lihat di sini. Sebelumnya kita akan menuju ke rumus ini, tapi sebelumnya saya akan memberitahu beberapa istilah, ya, beberapa istilah. Ya. Nah,
Dalam manajemen energi, ya, perlu diketahui beberapa istilah yang berkenaan dengan motor listrik. Ya, ini adalah rumusannya di atas. Langsung di sini disebutkan kilowatt save, artinya daya yang di atas. Kilowatt save, ya, adalah daya yang dihemat. Berapa daya yang berhasil dihemat oleh penggunaan motor listrik, ya. Kemudian dikalikan dengan horsepower, dikalikan dengan konversi 0,746, dikalikan dengan deviasi perubahan antara energi motor yang standar dengan efisiensi pada motor standar dengan efisiensi dengan motor yang efisien. Saya akan jelaskan di sini, ya. Nah, di sini ada beberapa pengertian. Yang tadi saya ceritakan adalah ESTD, artinya percent efficiency of standard motor. EEE adalah efficiency of energy efisiensi motor. Ya. Nah, jadi di sini akan ada perbedaan, ya, penggunaan motor-motor standar dengan motor-motor yang memiliki efisiensi tinggi. Ya. Bedanya apa sih antara motor standar dengan motor yang memiliki efisiensi tinggi? Ya, ini perlu kita ketahui, ya. Jadi kalau kita punya aplikasi motor, misalkan motor listrik itu untuk apa? Misalkan untuk pompa, untuk blower, untuk fan, untuk aplikasi gearbox gitu ya. Atau berbagai macam aplikasi motor listrik, ya. Itu motor listrik yang kita pakai itu berbagai macam tingkat efisiensinya, ya. Jadi berbagai macam teknologi yang sampai saat ini digunakan, ya, bisa menghasilkan efisiensi motor yang cukup tinggi, ya. Jadi kalau kita punya motor-motor listrik yang lama, misalkan contoh itu ada suatu instalasi yang dibuat di tahun-tahun 1990, 1980, ataupun 1970 bahkan, atau bahkan ada yang sampai 1960, motor-motor listrik masih bisa beroperasi, tapi dia memiliki efisiensi yang rendah, ya. Karena yang kita katakan tadi, efisiensi itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, ya. Ya. Ini, ya, stator, rotor, core loss, tray, load loss, friction, brush contact loss, ya. Jadi semua ini 1 sampai 6 ini perlu dilihat. Nanti kalau kalian bekerja di bidang motor listrik perlu diperhatikan, dibuka. Misalkan kita ada overhaul motor listrik, diperhatikan kondisi statornya seperti apa, rotornya seperti apa, apakah sudah banyak aus, apakah magnetisasinya masih baik gitu ya. Itu ada pengujian-pengujian untuk motor listrik sehingga menghasilkan nilai-nilai efisiensi berapa yang masih ada gitu ya. Jadi motor listriknya itu benar-benar dia efektif, ya. Kita lanjutkan dulu ke dalam perhitungan, nanti akan kita lihat berapa perbandingan antara yang memakai motor yang efisien. Ya, kembali ke sini perhitungannya. Jadi ini adalah perhitungan bagaimana kita bisa melakukan penghematan energi dengan membandingkan pemakaian motor listrik yang standar dengan pemakaian motor listrik yang efisien. Ya, ini perhitungannya. Ya. Jadi KW save dengan berapa horsepower, ya. HP horsepower di di motor listrik itu terkadang ditulis satuan dayanya itu adalah horsepower. Ini adalah 0,746. Jadi ini jika di motor listriknya sudah terhitung kilowatt, maka tidak perlu lagi dikalikan 0,746, langsung saja dikalikan dengan ini, ya, 100 per standar bin ini. Tapi misalkan masih ditulis berapa HP,
ya, maka perlu dikonversi dulu. Oke, kita lihat di sini perhitungannya, ya. Contoh, kita di sini adalah langsung dituliskan annual saving dalam dolar ya, annual saving terhadap perbedaan efisiensi ya, savingnya berapa dolar per tahun ya. Jadi ini adalah ada persen load ya, loadnya berapa persen ya, kemudian dikalikan dengan energi cost, ini satuannya dolar per kWh. Kalau di Indonesia kita bisa hitung dalam rupiah per kWh ya. Kemudian ada N, operating house ya, dalam satu tahun itu berapa jam. Ini bukan house ya, operating hour, bukan house. Ini salah ketik ya. Operating hour, operation hour berapa jam dalam setahun, itu berapa jam dia bekerja ya. Kita bisa lihat di sini example ya. Dalam satu tahun dia ada 100 kali 0,746 kali 1 kali 0,08 kali 4000 ya, dikali 100 per 91,7 dikurang 100 per 95,4 ya. Dia menghasilkan cost ya per tahun adalah 904 dolar ya. Ini dalam satu tahun. Tapi bagaimana ya, di sini jelaskan dalam contoh jika dilakukan perbedaan kecepatan ya, dikalikan dengan perbedaan kecepatannya itu ya, dikalikan dengan perbedaan kecepatan pangkat 3 ya, berarti dia akan mendapatkan nilai 262 dolar. Nah, ini savingnya jika menggunakan kecepatan yang berbeda. Jadi misalkan kita sudah menggunakan motor dengan efisiensi tinggi ya, dalam satu tahun kita mendapatkan keuntungan 904 dolar per tahun. Ini contohnya ya. Lalu bagaimana, ini ada nih yang di bawah ini, yang dalam kuis ataupun di forum itu, ini saya membandingkan bagaimana kalau sudah dilakukan penghematan, mendapatkan 904 dolar per tahun, tapi ada kebutuhan di dalam plant tersebut, dalam pabrik tersebut, menggunakan variasi kecepatan pada motor listrik ya, maka savingnya juga akan berkurang ya, sehingga terdapat penurunan saving atau kehilangan saving sebesar 642 dolar per tahun ya. Jadi ini adalah perhitungan yang membandingkan antara sudah dilakukan penghematan energi listrik pada motor pompa, tetapi kemudian ada semacam usaha untuk melakukan penggunaan energi listrik yang menjadi pengurangan di dalam energi saving itu sendiri